Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila memunculkan polemik baru di masyarakat. Sejumlah pasal dianggap kontroversial karena cenderung memeras nilai-nilai Pancasila. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila merupakan inisiatif fraksi PDI Perjuangan di DPR dan telah dibahas pada paripurna tanggal 12 Mei 2020. RUU ini tinggal menunggu surat Presiden Surpres dan daftar inventarisasi masalah DIM yang masih digodok pemerintah untuk dibahas bersama. Salah satu tujuan RUU ini untuk memperkuat landasan hukum pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang selama ini diatur melalui peraturan Presiden. Namun dalam perjalanannya, fraksi PKS, PAN dan Nasdem menolak RUU ini karena tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme sebagai konsideran. Nasdem kalau kita tidak memasukkan TAP MPR ya nomor 25 tentang soal pemburuan PKI, kita menolak untuk dilakukan pembahasan. Kita kan ingin lebih awalnya dari DPR ingin lebih menerjemahkan dalam hal-hal yang lebih konkret di masyarakat terkait dengan sosialisasi tentang Pancasila. Karena hari ini misalnya ruang-ruang untuk sosialisasi Pancasila ini di DPR itu kan melalui 4 pilar. Itu dirasa masih kurang. Penolakan juga terus berdatangan dari berbagai kelompok lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa, ormas keagamaan, hingga Majelis Ulama Indonesia MUI. MUI menilai selain tidak dimasukkannya TAP MPRS di dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila HIP, juga terdapat pasal yang kontroversial. Seperti poin kedua pada pasal 7, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan, dan trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Kami meminta fraksi-fraksi untuk menolak, karena Pancasila tidak bisa direduksi pada satu undang-undang saja. Karena Pancasila sudah dielaborasi secara substantif oleh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPRS, dan undang-undang yang sudah ditetapkan. Karena itu menyangkut kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Kami pada tetap sikap pada detik ini sampai detik ini menolak rancangan undang-undang itu karena kami anggap tidak urgen dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. MUI pun meminta DPR dan pemerintah tidak melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena tidak bersifat mendesak dan tidak dibutuhkan rakyat. Menanggapi polemik ini, pemerintah dalam hal ini Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, meminta agar pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila RUU HIP ditunda. Kita meminta kepada DPR untuk menunda setelah pemerintah membahas, memperhatikan berbagai tanggapan terhadap rancangan undang-undang HIP, maka pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk meminta DPR menghentikan, bukan menghentikan, menunda, maksud saya menunda pembahasannya. Melihat dinamika politik yang bergulir, Partai Gerindra meminta pimpinan DPR untuk mencabut rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP dari Prolegnas 2020. Polemik akibat rancangan undang-undang HIP dinilai sudah terlalu masif sehingga perlu dihentikan dan perlu ada pembahasan lanjutan dari seluruh fraksi terkait hal tersebut. Akan membicarakan di DPP, kami akan minta pendapat Ketua Umum dan kemudian sikap yang akan diambil seperti apa akan segera kami sampaikan. Namun dengan polemik yang ada pada saat ini memang bukan tidak mungkin kita akan minta supaya RUU HIP ini ditinjau atau dibatalkan melihat situasi dan kondisi pada saat ini. Kini semua fraksi di parlemen sepakat untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila berdasarkan masukan dari masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia. Harapannya ketahanan energi dan penguatan
Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP menjadi polemik. Sejumlah pasal dalam RUU ini dinilai mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Suara penolakan muncul di tengah masyarakat mempertanyakan apa urgensi dari rancangan undang-undang ini diinisiasi oleh partai politik yang berujung gaduh. Betulkah persoalan substansi yang dipersoalkan atau justru aspek politis yang dikedepankan? Serta bagaimana seharusnya memahami Pancasila dan memperkuat nilai ideologi dalam kehidupan bangsa. Bergabung dengan 3 narasumber dari luar studio. Yang pertama, saya ingin menyapa Prof. Ais Hikam, analis politik Presiden University. Selamat malam, Prof. Hikam. Selamat malam, Mas. Ya, dengan Ferdi, Prof. Terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini, Prof. Oke, selamat Ya, malam. yang kedua juga ada Aji Sumekto, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Selamat malam, Pak Aji. Selamat malam, Mas. Ya, dengan Ferdi, Pak Aji. Terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Suaranya agak bagus. Ya, audionya mungkin agak diturunkan sedikit volumenya, Pak Aji. Yang ketiga narasumber saya ada Asep Saripudin, Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia atau MPUII. Assalamualaikum, selamat malam Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep sudah bergabung dengan kita malam ini, Pak Asep ya. Alhamdulillah. Suaranya kurang jelas, Mas. Ya, cukup jelas ketiga narasumber saya untuk mendengar diskusi kita malam ini. Alhamdulillah, saya jelas. Oke, kalau gitu saya langsung saja mengajak Pak Aji dulu nih. Pak Aji, buntut dari rancangan undang-undang HIP ini ternyata kemudian membuat gaduh, bahkan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kenapa demikian? Karena memang dianggap mendistorsi substansi dan makna nilai Pancasila. Kita ingin mendapatkan perspektif yang lebih dalam. Apa sih sebenarnya suasana kebatinan yang terjadi saat merancang usulan UU HIP ini, Pak? Tujuannya apa sebenarnya, Pak Haji? Begini, Pak Mas Irfan. Kami dari BPIP itu kan bukan yang menginisiasi. Jadi kan BPIP ini kan bukan yang menginisiasi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu. Oke. Jadi dalam kedudukan seperti itu kami tidak bisa berbicara tentang posisi ini. Apalagi kan baru diserahkan kepada presiden, sedangkan kami ini kan secara hukum ada di bawah presiden, begitu. Dengan menunggu bagaimana nanti presiden melakukan sesuatu untuk itu. Tapi kalau dari perspektif BPIP, melihat kondisi seperti sekarang bahwa ada kemudian tudingan dari rancangan undang-undang ini mendistorsi substansi nilai Pancasila, apa komentar Anda? Sekali lagi Mas, jadi kami dari BPIP secara hukum tidak menyatakan sikap sendiri tentang sesuatu hal yang terkait dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang diinisiasi DPR ini. Jadi posisinya sekarang ini kan terkait dengan RUU itu kan RUU ini sedang dimintakan persetujuan kepada presiden. Nah, kata sedang dimintakan persetujuan kepada presiden itu kemudian dijabarkan lalu presiden mengisi yang namanya DIM, daftar inventarisasi masalah. Dan sekarang ini yang sedang dilakukan presiden menugaskan kepada menteri terkait yaitu Menko Polhukam untuk kemudian melakukan inventarisasi masalah, mengisi daftar inventarisasi masalah. Nah, dalam konteks ini tentu pemerintah akan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan kami sekali lagi BPIP ini kan ada di bawah presiden. Tentu kami menunggu bagaimana arahan presiden tentang ini. Kira-kira begitu, Mas. Oke, belum ada arahan berarti ya sikap dari pemerintah ya? Belum. Oke. Artinya memang ini masih menunggu bagaimana kemudian arahan dari presiden. Tapi tahu kenapa kemudian belum ada arahan sampai saat ini walaupun menjadi polemik, Pak Haji?
Saya belum tahu, Pak. Oke. Belum tahu, Mas. Oke. Kalau gitu saya beralih ke Pak Asep. Pak Asep masih dengan saya, Pak Asep ya. Pak Asep, saya ingin menanyakan konsen dari teman-teman ormas begitu, khususnya dari Majelis Pemusyawaratan Umat Islam Indonesia yang kemarin juga turun ke jalan menyuarakan kegelisahan ini. Apa sebenarnya yang menjadi fokus Anda untuk menyampaikan aspirasi tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, Pak Asep? Ya, terima kasih. Pertama ingin saya sampaikan bahwa sikap ormas-ormas Islam, para tokoh-tokoh, para akademisi, para kalangan cerdik pandai dan segenap komponen ketika melakukan penolakan terhadap RUU HIP, dalam perspektif saya bukan hanya wajar, tapi itu merupakan suatu kewajiban. RUU HIP ini mutlak harus ditolak. Nah, RUU HIP ini tidak diperlukan oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Di mana poin penolakannya itu? Nah, saya ingin menyampaikan secara sistematis, mohon untuk dapat diberikan kesempatan waktu yang cukup luang. Pertama, kami menolak atau segenap ormas-ormas Islam maupun juga segenap komponen bangsa menolak RUU HIP itu ada beberapa catatan. Pertama, catatan kami adalah bahwa berdasarkan tata urutan perundang-undangan, dengan adanya RUU HIP ini justru bertentangan dengan kaidah. Di mana kita ketahui bahwa dalam tata urutan perundang-undangan, itu yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada pembukaan, ada batang tubuh. Nah, di bawahnya baru ada undang-undang. Nah, kaitan dengan ini saya baca nih, saya bacakan draft RUU HIP. Ini di bab 1, ketentuan umum, pasal 1, ini ada ayat 3. Haluan ideologi Pancasila adalah pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi yang berkeadilan sosial. Di poin 4, ini yang berbahaya. Pembangunan nasional adalah upaya untuk mewujudkan tercapainya tata masyarakat adil dan makmur yang tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, mulai dari menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Nah, ini keliru. Karena yang menjadi rujukan kita bersama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dengan adanya haluan ideologi Pancasila ini menjadi undang-undang, jelas ini tidak sesuai dengan yang seharusnya dalam hal tata urutan perundang-undangan. Kemudian dalam hal yang lain, dalam pasal 7 nih, ini disebutkan ayat 2 itu mengatakan ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian ayat 3-nya, trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Jadi Anda menganggap itu apa? Berbeda antara Pancasila dengan ini ekasila. Nah, ini bertentangan. Tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian ada tambahan lagi nih saya sampaikan. Dalam pasal 44 nih. Ini dalam pasal 44 itu dikatakan begini nih. 44 ayat 1 terkait dengan siapa yang menjadi pembina atau punya otoritas untuk menentukan terkait dengan tafsir Pancasila adalah presiden. Ini berbahaya. Ini akan mengarah kepada otoritarisme. Nah, ini yang kemudian wajar dan pantas serta harus untuk ditolak daripada kaitan dengan masalah
RUU HIP ini. Nah, oleh karena itu, maka sekarang saya minta di forum ini kepada DPR nih kalau menyaksikan untuk segera mencabut dari prolegnas. Oke, tapi kan ini kan sudah ditunda, Pak Asep. Untuk ditunda, tapi dibatalkan. Oh, oke, dibatalkan ya, bukan ditunda ya seperti kondisi saat ini ya? Dibatalkan, karena ini adalah tindakan makar. Bahkan kami menuntut kepada pihak aparat kepolisian untuk segera mengusut siapa yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP, karena ini perbuatan makar, ini harus ditangkap ini. Oke. Kita sudah dapat poinnya. Saya ke Prof. Hikam, nanti saya akan bertanya bagaimana kemudian menanggapi kegaduhan yang terjadi, apa kemudian aspek-aspek yang bisa dinilai dari polemik ini, sehingga kemudian sudahkah salurannya untuk menyalurkan aspirasi seperti ini sudah tepat atau tidak? Saya akan kembali ke Prof. Hikam nanti. CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda. Ya, kita kembali ke diskusi kita malam ini. Saya langsung ke Prof. Hikam. Prof, kalau boleh kita mengklasterkan, mungkin ada beberapa pihak yang menganggap ini bisa dilihat dari 3 aspek. Ada aspek teknis dari penyampaian RUU itu hingga sampai ke parlemen, ada substansi, dan juga ada aspek politis. Tapi kemudian penyalurannya justru berujung gaduh seperti saat ini. Memaknai ini bagaimana sih, Prof? Apakah sudah tepat cara berpolitik seperti ini atau apa yang disorot lebih lanjut, Prof? Ya, kalau menurut saya sih sejauh ini ya dari sisi prosedural, ini kan RUU ini dibahas di DPR tapi kemudian ditunda karena ada berbagai macam aspirasi dan desakan. Kemudian pemerintah yang seharusnya juga ikut membahas, itu kemudian tidak memberikan surprise sehingga memang ya otomatis tidak mungkin dibahas. Nah, pemerintah kemudian mengatakan dia akan menunggu atau menampung aspirasi dari masyarakat atau rakyat. Nah, aspirasi rakyat inilah yang kemudian antara lain dikemukakan, disuarakan oleh yang disebut asosiasi aliansi nasional anti komunis atau ANAK ini. Di dalamnya ada macam-macam, ada FPI, ada GNPF, ada termasuk teman-teman MPUI ya. Ya, kecuali misalnya organisasi kayak Muhammadiyah, kayak NU kan tidak ikut. Nah, kalau menurut saya secara politik di dalam era demokrasi, mereka punya hak untuk menyuarakan aspirasinya. Nah, tetapi persoalannya kemudian kan ada ekses-ekses dari upaya untuk memberikan aspirasi ini. Misalnya saja karena ada demo, kemudian demo itu melakukan aksi-aksi membakar bendera, baik bendera Partai Komunis Indonesia maupun bendera PDIP. Nah, itu yang kemudian sekarang menjadi salah satu sumber dari kegaduhan. Dan kegaduhan ini pasti bermuara pada kegaduhan politik apabila dia tidak bisa diredam secepatnya. Nah, oleh karena itu baik DPR maupun pemerintah menurut saya perlu juga untuk kemudian melihat bagaimana aspirasi ini berkembang. Sebab bukan tidak mungkin kalau nanti mungkin muncul juga aspirasi dari rakyat yang lain yang bisa menentang, bisa mendukung, dan bisa juga menciptakan insinuasi politik juga. Ya, jadi saya kira harus dibedakan antara aspirasi dalam rangka menolak atau menerima RUU HIP, kemudian dibedakan dengan ekses-ekses yang terjadi, yaitu pembakaran bendera dan lain sebagainya itu, yang kemudian bisa menjadi persoalan baru, yaitu persoalan politik. Misalnya saja sekarang ini Ketua Umum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri, ingin menggunakan langkah hukum. Sementara
organisasi yang berdemo anak itu malah mengeluarkan apa yang disebut dengan Komando Siaga 1 yang isinya 5 biji itu. Nah, ini akan makin memperuncing ekses-ekses itu kalau tidak segera ditengahi. Menurut saya tidak dalam posisi membela siapapun, tapi menurut saya upaya untuk membawa ke ranah hukum itu satu usaha yang rasional, yang demokratis, dan juga yang menurut saya elegan. Sementara cara-cara untuk membuat instruksi komando dan di dalamnya ada permintaan untuk bersiap-siap melakukan jihad mental dan lain sebagainya itu menurut saya kurang elegan, karena kemudian seolah-olah ini sudah ada semacam persiapan untuk melakukan tindak kekerasan atau menyikapi masalah protes dari PDIP dengan hukum itu secara tidak seimbang. Nah, inilah yang menurut saya harus mereka duduk bersama, harus ada upaya menyelesaikan resolusi konflik ini secara lebih damai lah, nggak usah pakai ancam mengancam, bahkan juga tidak perlu dibawa ke ranah hukum kalau memang bisa dinegosiasikan. Oke, artinya kemudian ruang diskusi akan bisa lebih terbuka, lebih dalam begitu ya, Prof ya? Kalau semua orang terbuka dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Ya, menurut saya begitu, Mas, karena harusnya ada pihak-pihak yang bertugas di dalam masalah hukum dan keamanan bersama-sama dengan anggota masyarakat sipil bisa mengajak dua kelompok yang sedang bersih tegang ini untuk berduduk bersama, sehingga kita tidak membuat publik atau rakyat ini makin nggak tenang lah, karena kita sedang menghadapi COVID-19 itu, kemudian ditambahi lagi dengan segala macam hiruk-pikuk politik seperti ini. Jadi saya bisa menghargai apa yang dilakukan atau diaspirasikan oleh teman-teman dari Mas Asep Syarifudin, tetapi juga saya salut dengan cara PDIP yang ingin menangani masalah ini secara hukum. Cuma kalau dua ini kemudian dibenturkan, maka ya dua-duanya tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Walaupun kemudian itu menjadi konsekuensi logis dari persoalan ini ya, Prof ya. Ya, konsekuensi dari apa, Mas? Dari kedua pilihan ini tadi, apakah kemudian ini aspek hukum tetap berjalan, tapi kemudian aspek politisnya ini harus benar-benar bisa menjadi ruang diskusi yang lebih lanjut begitu, agar tidak ada benturan atau ekses-ekses lain yang terjadi. Betul, dicarikan solusi lah. Oke, Pak Haji, saya ke Anda, Pak. Implikasinya kan kemudian ke masyarakat sebagai badan yang membina ideologi Pancasila. Bagaimana kemudian bisa memaknai nilai-nilai Pancasila ini agar kemudian pemahamannya ini tidak kemana-mana, Pak? Maksudnya tidak dipahami secara liar begitu oleh pihak-pihak tertentu. Apa yang seharusnya masyarakat ini kan, Pak, lakukan? Ya, jadi terlepas dari RUU HIP ini yang tadi diinisiasi DPR, ya. Kalau kemudian kita bicara tentang Pancasila, itu ada 4 alasan atau setidaknya 4 alasan mengapa Pancasila itu masih penting dan relevan dibicarakan. Pertama dari alasan filosofis, 2 alasan yuridis, 3 alasan sosiologis. Ya, kalau dari alasan tadi saya menyebut 4, ya maaf. Jadi kalau saya singkat jadi 3 begitu. Dari alasan filosofis, Pancasila itu kan sebenarnya bersumber dari nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia. Jadi ada nilai-nilai yang itu digali begitu oleh para pendiri bangsa ini, dan itu kemudian dijadikan sebagai landasan, sebagai pandang hidup bangsa Indonesia. Ada nilai-nilai seperti ini. Yang pertama adalah nilai religiusitas. Yang kedua kearifan lokal. Kemudian yang ketiga ada perkembangan ideologi masa itu yang juga menjadi bahan untuk dijadikan sebagai landasan Pancasila itu. Yang keempat juga
adat istiadat, dan yang kelima adalah jiwa bangsa Indonesia. Okay. Jadi ada 5 hal yang itu bersumber dari aspek religiositas yang paling utama. Itu dari alasan filosofis. Jadi, dan ini saya pikir bangsa Indonesia tentu sepakat tentang nilai-nilai ini. Nah, kemudian yang berikutnya dari alasan yuridis, kita tahu bahwa tadi sudah disebutkan oleh narasumber tadi, saya lupa siapa. Tapi intinya bahwa dari alasan yuridis, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah dicantumkan Pancasila. Ya, kita sudah selesai bicara itu. Jadi Pancasila itu sudah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian dijarak ke dalam konstitusi, dan ada di dalam undang-undang yang di bawah konstitusi. Nah, kemudian yang penting juga adalah dari alasan sosiologis, ya, alasan sosiologis atau alasan fakta. Kenapa menjadi penting Pancasila itu bagi kami adalah karena ada fenomena-fenomena globalisasi, ya, globalisasi yang juga dulu berpengaruh kepada reformasi, itu mempunyai implikasi penting. Pertama, karena globalisasi itu membawa arus dominasi pasar bebas. Bukannya pasar bebas itu bukannya buruk sekali, bukan, tapi ada ekses-ekses dari pasar bebas yang itu harus diantisipasi. Misalnya sikap individualisme, kemudian semua hal misalnya yang dulu sifatnya publik menjadi privat, misalnya hal-hal seperti itu dari efek globalisasi yang kemudian harus diredam di Indonesia, karena tidak sesuai dengan jiwa bangsa. Kemudian kalau yang berikutnya, efek atau dulu ekses atau euforia reformasi dulu itu kan membawa pada suatu keadaan di mana Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu lalu didelete, karena semangat untuk bebas, semangat untuk kemudian lepas dari dominasi negara, kemudian ada mencoba melakukan penghilangan Pancasila ini dari wacana publik di Indonesia. Bahkan dulu ditandai dengan dibubarkannya BP7. Dengan dibubarkannya BP7, lalu kemudian bagaimana dengan anak-anak generasi yang lahir sekitar tahun 1990 sampai 1997 dan seterusnya? Asumsinya mereka tentu tidak akan mengenal Pancasila secara mendalam. Kalau dikenal pun itu hanya sebagai ilmu pengetahuan. Padahal ke depan Pancasila itu menjadi penting untuk menghadapi situasi-situasi konkret di masa depan. Seperti mohon izin Mas. Jadi seperti situasi sekarang, situasi COVID-19 misalnya, itu dengan keadaan seperti ini, maka kemudian yang muncul adalah persoalan-persoalan tentang kedaulatan pangan. Soal kedaulatan pangan itu kan sangat berkaitan dengan soal Pancasila sebenarnya. Nah, jadi itu ke depan akan lebih baik kalau kita lebih mengkonkretkan Pancasila. Maka itu lebih bagus barangkali, ya, karena bagaimana Pancasila dikonkretkan dalam tindakan-tindakan yang lebih konkret, misalnya memperjuangkan kedaulatan pangan ke depan di tengah COVID-19. Itu salah satu langkah konkretnya ya Pak Haji ya. Saya langsung ke Pak Asep. Kalau dengan begitu luasnya wajah serta memaknai nilai-nilai dalam Pancasila, tapi kenapa kemudian konsen dari teman-teman yang kemarin mengeluarkan aspirasinya ini hanya soal klausul-klausul yang ada di dalam pasal-pasal rancangan Undang-Undang HIP ini terkait paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Tapi dijawabnya nanti Pak Asep. Kita break dulu. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda. Kita kembali di diskusi kita malam ini. Pak Asep, tadi saya sebelum break sudah sempat mengajukan pertanyaan bahwa kemudian dengan tingginya nilai-nilai Pancasila yang tadi digambarkan secara konkret oleh Pak Haji, tapi kemudian dalam persoalan ini fokusnya juga lebih ditekankan kepada klausul-klausul yang ada dalam RUU HIP ini soal paham-paham komunisme, Leninisme, Marxisme.
bagaimana kemudian ini bisa sinkron, Pak Asep? Karena ini pertanyaannya adalah semua ada yang Pancasilais atau ada yang enggak begitu? Bagaimana? Ya, ini kan kita telah sepakat bahwa dasar negara kita itu adalah Pancasila. Justru para ormas-ormas Islam, para segenap komponen bangsa bergerak menyampaikan aspirasi itu dalam rangka menyelamatkan Pancasila dari paham-paham komunis, Marxisme, Leninisme, dan isme-isme lain yang bertentangan dengan falsafah Pancasila itu sendiri. Walaupun itu sudah dilarang pemerintah ya sejak dulu ya. Kalau dengan pembukaan UUD 1945, maka paham-paham itu tidak akan masuk. Tapi kalau dengan RUHIP, apalagi di situ ada pasal 7 ayat 2 dan 3, itu sangat memungkinkan paham-paham itu berkembang. Nah, oleh karena itu maka umat Islam, ulama, ormas menolak daripada RUHIP itu dalam rangka itu. Lalu kemudian saya ingin menyampaikan bahwa saya minta nih mudah-mudahan menonton para pengurus PDIP, khususnya Ibu Mega dan sekjennya Pak Hasto. PDIP di sini harus serius kalau memang punya komitmen untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kan DPR RI itu mayoritasnya dari fraksi PDIP. Dan partai yang berkuasa itu adalah dari PDIP. Pak Joko Widodo, dia Presiden Indonesia, tapi Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering mengatakan bahwa Jokowi itu adalah petugas partai. Artinya bahwa fraksi di DPR itu adalah kepanjangan daripada DPP PDIP. Presiden Republik Indonesia yang katanya juga petugas partai adalah kepanjangan daripada PDIP. Jadi rakyat melihat ini seperti ada sandiwara. Presiden mengatakan tunda, kemudian DPR silakan untuk melakukan sharing dan lain sebagainya. Padahal kalau memang serius bahwa untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka PDIP seharusnya proaktif kepada DPR dan kepada Presiden untuk segera membatalkan RUHIP. Namun kami awalnya bertanya-tanya kenapa bisa begitu PDIP. Tapi ketika kita baca ini, saya tadinya kalau ada Pak Hasto mau menyampaikan juga ini dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PDIP ini. Ini bab 3, bagian pertama arti partai. Ini anggaran dasar PDIP nih. Pasal 6, partai adalah A, alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Kemudian B-nya alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi atau Trisila. Kemudian alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau Ekasila. Nah, kalau misalkan melihat rentetan ini, maka ini masyarakat, ormas, tokoh, rakyat melihat ini semacam misi besar daripada PDIP. Di mana kita ketahui ketika Pak Jokowi itu berkuasa, maka 2016 keluar Kepres tentang penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Padahal Pancasila yang disepakati oleh para pendiri bangsa itu ada 18 Agustus. Ini kok 1 Juni? Ini kan sudah bertentangan dengan dasar negara Pancasila. Yang kemudian pada 2018 lahir BPIP. Kemudian 2020 di DPR melakukan inisiatif untuk membuat RUHIP. Nah, ini kan rakyat melihat bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu berawal dari BPIP, kemudian dari 1 Juni. Dan itu dari PDIP. Maka kalau rakyat marah kepada PDIP, seharusnya PDIP itu introspeksi diri, kemudian segera meminta maaf kepada bangsa Indonesia yang telah melakukan upaya seperti tadi. Bukan melaporkan. Ini urusan negara ini. Jangan sampai membuat maka rakyat bisa marah kalau misalkan
PDIP tidak menghentikan misinya. Oke, Pak Asep, satu hal yang saya dapat poin dari apa yang Anda sampaikan adalah confirm ya kalau teman-teman Ormas termasuk MPUI ini Pancasilais ya, mendukung Pancasila sebagai ideologi bangsa ya. Kami Pancasila, mereka Eka Sila, kami 5 sila, mereka 1 sila, jelas Pancasila itu kita, mereka yang 1 sila. Makanya kita minta RUU HIP itu ditolak. Karena ini bukan Pancasila tapi 1 sila atau Eka Sila, ini bertentangan dengan dasar negara. Oke, itu jawaban yang mungkin jadi penting buat saya malam ini. Karena keterbatasan waktu, saya ke Prof Ikam. Prof, bagaimana kemudian menengahi ini? Singkat saja, Prof. Ya, kalau ini persoalannya adalah persoalan interpretasi. Jadi apa yang diusulkan PDIP itu kan self understanding-nya PDIP termasuk yang ada di dalam ADART tadi itu. Namun menjadi persoalan adalah ketika di dalam RUU ini self understanding atau pemahaman dan tafsirnya PDIP itu kemudian akan diangkat menjadi pemahaman yang bersifat nasional. Nah, sayangnya ini juga harus fair kita. Itu kan semua partai-partai yang ada di sana setuju kecuali Partai Demokrat dan ada catatan dari beberapa partai. Jadi sebetulnya tidak bisa juga kalau hanya menyalahkan PDIP. Nah, tetapi saya kira memang PDIP dan partai-partai itu memang harus bisa menjelaskan kepada publik sehingga publik yang tidak setuju dengan RUU HIP ini juga bisa berdebat secara langsung dengan mereka. Ya, jadi jangan kemudian saling memonopoli, begitu juga nggak bisa. Karena saya yakin juga di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat juga ada yang pihak-pihak yang setuju dengan cara interpretasi PDIP, tetapi mereka barangkali juga tidak mempunyai kemampuan, kekuatan, dan kesempatan untuk seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok saudara-saudara yang ada di anak ini. Nah, oleh karenanya saya sekali lagi menginginkan agar supaya persoalan ini jangan kemudian dibawa pada eksesnya, yaitu kasus pembakaran bendera. Soal kasus pembakaran bendera ini, saya kira perlu diselesaikan tersendiri, apakah mau secara hukum ataukah melakukan rekonsiliasi atau resolusi konflik. Tetapi inti dari persoalan ini adalah bagaimana agar supaya RUU HIP ini ya diselesaikan, bisa jadi dilanjutkan, bisa jadi ditunda, bisa jadi juga dihentikan seperti yang tadi itu. Tapi ini harus menggunakan cara-cara yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara demokratik. Jadi tidak boleh kemudian hanya karena mempunyai massa besar kemudian melakukan demo-demo yang seperti itu, walaupun demo itu adalah sah di dalam konstitusi kita. Nah, itulah makanya saya menganjurkan agar supaya semua pihak yang mempunyai concern, mempunyai aspirasi dengan RUU HIP ini diperbolehkan berbicara dan diberi fasilitas oleh negara maupun DPR untuk berbicara. Tetapi masalah ekses itu harus diselesaikan. Kalau bisa secara hukum, kalau tidak bisa ya secara kekeluargaan diselesaikan dengan baik. Itu aja, Mas. Persoalan yang memang harus dilihat konteksnya apa dan diselesaikan sesuai jalurnya masing-masing ya, Prof. Terakhir saya ke Pak Haji, singkat saja Pak Haji, bagaimana kemudian kita bisa terus mendalami nilai-nilai ideologi Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa kita, Pak? Iya. Jadi sekali lagi terlepas dari pembahasan RUU HIP itu, Pancasila itu ke depan tetap penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, yang dibutuhkan ke depan adalah pembinaan ideologi Pancasila ini untuk hal-hal yang konkret, utamanya untuk melaksanakan pembangunan. Jadi ibaratnya boleh dikatakan bahwa pembangunan itu merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Dan nanti itu dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang lebih konkret gitu. Jadi kita bicaranya bukan hal-hal yang akademis atau yang masih berdebat, tapi kita bicaranya langsung pada hal-hal konkret. Bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa digunakan untuk misalnya pembangunan bidang ekonomi. Segala aspek lah ya, Pak ya. Nilai-nilai Pancasila bisa digunakan untuk membangun distribusi pangan misalnya di Indonesia. Bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa digunakan untuk membangun
hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, untuk lingkungan hidup dan sumber daya alam misalnya. Jadi nilai-nilai itu tentu, nilai itu kan abstrak, Pak. Nah, nilai-nilai itu tentu nanti harus dikonkretkan dalam regulasi. Regulasi untuk mengatur hal-hal yang tadi saya sebut tadi. Jadi regulasi ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dan itu makna di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu. Oke, Pak Haji. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji. Sayang sekali memang waktu kita singkat untuk berdialog, tapi kemudian seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini memang menyentuh dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bagaimana kemudian implementasinya di masyarakat, bahwa semuanya memang menjadi dasar dari negara ini untuk bisa terus maju ke depan. Baik, terima kasih untuk narasumber saya yang sudah hadir malam ini, dan saya juga ingin menyampaikan sejak awal dialog hingga akhir dialog ini kita juga mengundang perwakilan dari PDIP, tapi kemudian berhalangan untuk hadir sehingga tidak bisa ikut dalam dialog kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk 3 orang narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Akibat tidak adanya kepastian dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara, masyarakat nelayan Desa Lancok, Kecamatan Syam Talira, Bayu berinisiatif menurunkan pengungsi Rohingya dari kapal yang terkatung-katung di laut. CNN Indonesia Newscast segera kembali.